warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni Talabonsa, mahasiswa PPL jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek layanan sistem administrasi sekolah atau madrasah, yaitu standar operasional prosedur SOP kesiswaan dan bimbingan konseling di MTS Al Yusra Kota Gorontalo. Baik, yang pertama, pengertian kesiswaan. Urusan bidang kesiswaan adalah suatu tugas dalam lingkungan sekolah yang dipimpin oleh wakil kepala sekolah. Urusan kesiswaan yang mengatur tentang hak dan kewajiban peserta didik dalam lingkungan sekolah yang meliputi A. Penerimaan peserta didik baru, B. Bimbingan dan konseling meliputi antara lain 1. Keluhan orang tua peserta didik, 2. Program pembinaan kesiswaan, C. Program kegiatan peserta didik ekstrakurikuler, OSIS, UKS, ROHIS, PKS, dan PMR, D. Pengelolaan fasilitas kegiatan kesiswaan, E. Pelaksanaan upacara bendera dan peringatan hari-hari besar agama. Program kerja kesiswaan mengembangkan kreativitas, bakat, dan minat siswa, mengadakan kegiatan yang bermanfaat bagi siswa, melaksanakan kegiatan yang kreatif dan inovatif, membuat program kerja yang dilaksanakan oleh OSIS dan ekstrakurikuler, mencetak siswa yang berprestasi di dalam akademik dan organisasi. Tujuan kesiswaan. Tujuan kesiswaan adalah mengatur segala kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan, dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan suatu kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Pengelolaan administrasi kesiswaan. Pengelolaan administrasi kesiswaan mencakup kegiatan perencanaan kesiswaan, penerimaan siswa baru, pencatatan siswa dalam buku induk, pengelompokan siswa, kehadiran siswa di sekolah, tata tertib sekolah, mutasi, mengatur organisasi sekolah, kelulusan dan alumni, dan organisasi siswa intra atau OSIS. Standar operasional prosedur SOP kesiswaan MTS Al Yusra Kota Gorontalo. Administrasi kesiswaan meliputi antara lain yaitu melaksanakan bimbingan pengarahan dan pengendalian kegiatan peserta didik, menjalankan sikap disiplin dan tata tertib madrasah, melakukan pembinaan dalam pemilihan pengurus OSIS, mengawasi kegiatan OSIS terutama ekstrakurikuler, mengatur seluruh aktivitas peserta didik baik di dalam maupun di luar madrasah, pembinaan kemampuan berorganisasi peserta didik,
mengevaluasi kegiatan ekstrakurikuler, menyusun program kegiatan kesiswaan setiap awal tahun dan melaporkannya kepada kepala madrasah untuk mendapatkan pengesahan. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan peserta didik baru, menyusun program ekstrakurikuler, mengelola mutasi peserta didik bersama dengan wakil kepala bidang kurikulum dan melaporkannya kepada kepala madrasah. Baik, inilah data pendidik dan kependidikan MTS Al Yusra Kota Gorontalo tahun pelajaran 2022-2023. Pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling face to face oleh seseorang ahli, disebut konselor, kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah, disebut konseli, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli, serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri. Fungsi bimbingan konseling. Yang pertama, penyesuaian. Peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Kedua, adaptasi, membantu proses pengajaran untuk menyesuaikan program pendidikan dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, minat dan bakat peserta didik. Yang ketiga, penyembuhan atau kuratif, pemberian bantuan kepada peserta didik yang telah mengalami masalah pribadi, sosial, belajar maupun karir. Yang keempat, pemeliharaan, membantu peserta didik agar dapat menjaga dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya agar terhindar dari penurunan produktivitas diri. Dan yang kelima, pengembangan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan memfasilitasi perkembangan peserta didik. Tujuan bimbingan konseling: membantu para peserta didik agar bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka di sekolah atau di lingkungan masyarakat, mengetahui dan membantu menyelesaikan hambatan peserta didik hadapi baik dalam belajar, menyesuaikan diri dengan sekitar atau dengan keluarga. Standar operasional prosedur SOP administrasi bimbingan dan konseling, yaitu meliputi perencanaan bimbingan siswa, mengesahkan program layanan bimbingan dan konseling menjadi program kerja tahunan madrasah, membuat jadwal kegiatan layanan bimbingan konseling tiap semester dalam forum yang tersedia, membuat rencana program layanan bimbingan dan konseling, mengajukan rencana program layanan bimbingan dan konseling menjadi program kerja tahunan, membuat silabus pelayanan bimbingan dan konseling
konseling meliputi bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan karir, dan bimbingan belajar. Baiklah, itulah presentasi proyek layanan sistem administrasi sekolah atau madrasah, standar operasional, prosedur, SOP, kesiswaan dan bimbingan konseling dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.